juga ya nilai bisa dapet lah B gitu. Tapi kalau di UI itu kayaknya nggak bisa, unsur kompetitifnya tuh tinggi. Analisa tuh harus dahsyat. Jadi saya sempat sebulan pertama masuk UI itu vertigo ya. Karena harus baca jurnal terus ya. Apalagi nih teman-teman di Fasilkom ya tadi aman ya, walaupun nggak aman dari tugas-tugas. Ya karena tugas itu kan nanti akan kemudian akan jadi beban ya. Jadi stres, jadi tekanan. Nah kemudian PR-nya adalah bagaimana cara kita mengelola stres itu. Karena ternyata ada hal yang alamiah yang tidak mungkin kita hindari, yaitu stres. Nah, orang yang kemudian menghindari stres akan jadi stres. Karena stres itu hal yang alamiah. Sama halnya kita butuh makan, minum, ya buang air ya. Ya itu juga stres juga jadi bagian yang alamiah yang nggak bisa kita hindarkan, teman-teman. Ya. Aduh, luar biasa nih. Tapi mudah-mudahan teman-teman aman ya dari stres. Nah, karena saking alamiahnya, yang bisa kita lakukan tuh bukan menghindari stres, tapi hidup dalam stres. Jadi ibarat ombak, ombak tuh pasti akan terus ada. Yang penting tuh bagaimana caranya supaya tidak tersapu ombak, tapi berselancar di atas ombak. Nah, orang yang bisa menikmati stres, ibarat orang yang berselancar di atas ombak. Bukan cuma dia selamat dari kepungan-kepungan ombak dan terbebas dari ancaman untuk tenggelam, tapi dia akan terlihat keren di mata orang lain. Dan kesuksesan tuh udah dijamin ya di situ. Maka stres itu sesuatu yang baik untuk kita. Ya, saya bahas stresnya dulu. Jadi apa definisi dari stres? Apa definisi dari stres? Stres itu adalah ada empat kata kunci. Stres itu keadaan, jadi ada situasi tertentu ya yang membuat seseorang merasa atau menganggap, itu kata kunci kedua ya. Ada keadaan yang membuat seseorang merasa atau menganggap dirinya apa? Terbebani. Nah, itu yang kata kunci ketiga, terbebani. Dan kata kunci keempat adalah atau merasa keadaan itu tidak menyenangkan. Jadi cukup 4 kata kunci itu. Jadi kalau kita mengalami sebuah keadaan, di mana keadaan itu membuat kita merasa tidak nyaman, tidak menyenangkan, dan merasa itu beban, maka itu udah stres. Sesepele apapun itu, sereceh apapun itu, kalau kita ngerasa hal itu adalah beban dan tidak menyenangkan, itu udah jadi stres, teman-teman. Ya, teman-teman naik bis kuning, ya, terus di bis kuning nggak sengaja keinjek kakinya, dan orang yang injek kaki kita nggak minta maaf, itu kan tidak menyenangkan. Padahal sesepele keinjak doang. Sepatu kita nggak kotor, kok kaki kita nggak sakit. Tapi karena orang ini tidak minta maaf, ini merupakan keadaan yang tidak menyenangkan dan membuat kita stres. Ya, sereceh itu teman-teman. Atau sereceh ini, teman-teman lagi di rumah, rebahan, nikmat, rebahan, terus tiba-tiba emaknya teman-teman tuh bilang, Haikal, tolong ke warung beliin gula. Gitu ya. Lagi enak rebahan. Jadi ke Haikal lagi nikmat rebahan, tiba-tiba disuruh sama ibunya untuk beli gula di warung. Padahal warung tuh 5 langkah dari rumah ya, kayak lagu dangdut ya. 5 langkah dari rumah kan dekat. Tapi kalau merasa bahwa kejadian di mana disuruh beli gulanya itu menjadi sebuah beban atau peristiwa yang tidak menyenangkan, itu udah jadi stres, teman-teman. Jadi stres itu akan selalu menghinggapi terjadi pada hidup kita. Stres itu nggak bisa dihindari. Semakin kita menghindari stres, maka stres ini akan berbuah hal-hal tertentu, ya, hal-hal yang wah makin luar biasa. Maka stres itu ya alamiah. Maka tugas kita tadi berselancar di atas stres, menjadikan stres ini keberkahan, ya barokah, berkah. Ya kenapa nanti kita ada hubungannya sama beberapa ayat yang diberikan, ada hubungannya kenapa Allah pun menjamin kita akan memberikan stres gitu ya. Nah, sekarang dampaknya, kenapa sih kita mesti belajar mengelola stres? Karena ada 2 dampak stres, teman-teman. Dampak positif dan dampak negatif. Ya. Kedua dampak ini sama-sama berpengaruh ke 4 aspek dalam hidup kita. Yang pertama, dia akan ngaruh ke fisik kita. Kalau kita stres, kalau kita menghadapi stres, dan kita tidak mampu mengelola stres, maka stres ini akan ngaruh ke fisik kita. Contoh, tiba-tiba dosen itu minta kita untuk presentasi di depan kelas sebuah materi yang tidak kita siapkan. Tiba-tiba manggil aja, Kak Mudrik, silakan Mudrik tampil ke depan untuk membahas coding apa, bagaimana kode-kode yang dibuat untuk ngebodusin seseorang gitu ya. Loh, kok kode
Itu paling jago orang Vkom ya, Fakultas Ilmu Kode dan Modus gitu ya. Tapi karena Kak Mudrik ini belum siap, maka jadi stres. Dan stresnya bukan sekedar stres, tapi stres yang menyerang fisik. Kebetulan Kak Mudrik belum makan waktu disuruh presentasi sama dosen, maka nyerang lambungnya, tiba-tiba sakit perut. Jadinya mau maju, mau tampil ke depan, kemudian Kak Mudrik bilang, mohon maaf Pak atau Bu, izin mau ke belakang, ini sakit perut. Stres yang tidak bisa dikelola akan menyerang fisik kita, kalau negatif. Tapi kalau kita bisa mengelola stres, stres itu justru membuat kita jadi keren fisiknya. Teman-teman, kalau teman-teman nge-gym ya, ikut jadi member gym tertentu ya kayak Deddy Corbuzier itu kan kerjaannya tuh bikin stres diri kita, ya nggak? Otot tricep dan bicep kita kan dibuat stres dengan ngangkat barbel dumbbell kan dibikin stres. Stres itu ternyata memperkuat tubuh kita. Jadi kalau stres yang bisa dikelola, maka tubuh kita akan perform. Gitu lah, kebayang ya? Tapi stres yang nggak bisa dikelola, kayak tadi, sakit perut lah, mual, vertigo, migrain, ya, sakit betis, pecah betis. semua masalah itu muncul. Kenapa? Stres yang nggak bisa dikelola. Kan orang-orang yang pengen six pack, itu kan mensetres-stresin diri, ya, gitu ya. Bahasa gaulnya itu bikin diri sendiri stres. Nekan badan, nekan perut, itu kan sit up, push up, plank, itu kan nekan-nekan sesuatu yang bikin kita stres. Biar apa? Biar fisik kita fit. Makanya namanya fitness. Biar semakin fit tubuh kita. Jadi stres yang dikelola, di aspek pertama bisa meningkatkan ketahanan tubuh. Maka jangan takut stres. Yang takut itu nggak bisa mengelolanya. Kalau kita bisa mengelola stres, fisik kita akan makin wow. Ya, orang-orang yang tubuhnya ideal, yang badannya sehat, yang imunnya kuat, orang-orang yang mampu mengelola stres. Makanya setiap kali dapat kejadian yang tidak menyenangkan dan kejadian itu merasa membebani hidup kita, kita langsung bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ini sebuah jalan darimu, semoga aku bisa mengelolanya. Karena ketika bisa mengelolanya, tubuh kita akan jadi six pack otomatis. Jadi yuk stres. Sekalinya stres, tubuh kita insya Allah akan six pack. Ya. Six pack. Itu kalau dari aspek fisik. Yang kedua aspeknya aspek pikiran atau kognitif. Orang yang tidak mampu mengelola stres, maka dia akan kesulitan mengambil keputusan, berat dalam memecahkan permasalahan, kehilangan memori-memori baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Kebayang ya kalau kehilangan memori jangka panjang, Kak? Bro, inget gue nggak? Aduh, inget siapa ya? Inget gue, teman lo yang zaman dulu. Yang mana ya? Gitu. Atau jangankan memori jangka panjang, teman-teman, bahkan memori jangka pendek. Orang yang stresnya lumayan kronis, buka handphone, tadinya mau ngecek WA dari siapa, malah jadi buka Instagram. Terus tiba-tiba di tengah-tengah bilang gini, loh, gue ngapain ya malah buka Instagram? Tadi gue buka handphone mau ngapain sih? Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Kalau pernah, apalagi sering, itu ciri teman-teman lagi stres, kehilangan memori jangka pendek. Pernah nggak teman-teman masuk ke sebuah ruangan? Ngapain ya gue tiba-tiba ke dapur? Pernah nggak kayak gitu? Itu ciri orang stres. Stres yang nyerang aspek kognitif karena teman-teman nggak bisa mengelolanya. Gitu. Beda kalau teman-teman bisa mengelolanya. Kita jadi lebih mudah untuk mencari alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi. Mudah dalam mengambil keputusan, nggak banyak overthinking. Bisa memikirkan apa yang harus dipikirkan, tahu prioritas, ya, dan selalu solutif atas berbagai permasalahan. Itu kalau kita terbiasa ngelola stres. Jadi kalau teman-teman ada orang yang gampang gampang lupa, overthinking, terus cepat lupa, susah ingat dan mudah lupa, ya itu karena nggak mampu mengelola stres. Yang nyerang aspek namanya kognitif. Selain aspek kognitif, yang ketiga adalah nyerang aspek afektif atau perasaan. Gampang baper, teman-teman. Aduh, kasihan tuh yang kayak gitu ya. Kebayang nggak gini, ada akhwat di WA sama ikhwan, Assalamualaikum, ukhti, ya gitu ya. Saya jadi inget jokes itu ya. Teman-teman tahu suara gajah? Tahu. Oh, gitu ya. Teman-teman tahu suara singa? Tahu. Oh. Teman-teman tahu nggak suara buaya? Nggak tahu. Katanya suara buaya itu kayak gini. Assalamualaikum, ukhti. Nah, itu suara buaya. Katanya.
Nah, ada yang nge-WA nih ke si Uhti itu ya, Assalamualaikum Uhti, apa kabar gitu ya. Orang-orang yang nggak terbiasa mengelola stres akan punya spreading activation kalau di ilmu psikologi itu. Apa spreading activation? Kegeeran, kebaperan yang luar biasa. Si cowok ini ngapain nge-WA gue? Jangan-jangan dia suka nih. Kalau dia suka, gue balas sukanya nggak ya? Jangan-jangan dia nanti nembak. Kalau dia nembak dan gue terima, kira-kira keluarga gue bakal nerima dia nggak ya? Kalau keluarga gue nerima, kira-kira bakal langgeng sampai nikah nggak ya? Kalau nanti sampai nikah, kira-kira kita cocoknya resepsi di mana ya? Pakai adat apa? Kebayang nggak? Cuman di WA, Assalamualaikum, apa kabar Uhti? Pikirannya sampai ke resepsi pakai adat mana? Itu kan kejauhan. Jangan-jangan si orang ini nge-WA itu kan bukan nanyain dan suka ya. Jangan-jangan mau minjam uang ya atau nagih hutang, kan nggak tahu. Tapi itulah kebaperan kita ya, sensitif banget. Orang lagi ngomong apa disangka ngomongin kita. Orang-orang yang mudah baper kayak gitu tuh karena kebanyakan tidak mampu untuk mengelola stres gitu ya. Aduh, luar biasa ya. Baru afektif nih. Yang ketiga adalah psikomotor. Psikomotor yang ketiga lagi. Keempat itu psikomotor dan motivation. Orang yang tidak terbiasa mengelola stres akan kehilangan orientasi dalam memotivasi. Dia akan kehilangan kemampuan membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, teman-teman. Semua keinginan itu dianggapnya kebutuhan. Ya Allah, ada iPhone 12 ya Allah, yang Pro Max ya Allah. Itu keren banget ya Allah, aku butuh ya Allah daripada handphoneku ini ya Allah. Vivo ini mendingan iPhone. Jadi ngerasa iPhone itu sebuah kebutuhan. Ya Allah, jika aku punya iPhone ini pasti aku akan beribadah lebih giat. Dan itu nggak relevan. Apa hubungannya iPhone dengan ibadah yang lebih giat? Nggak relevan. Jadi semua keinginan seolah-olah jadi kebutuhan. Dan yang harusnya kebutuhan itu malah nggak kita pikirkan sama sekali. Kebutuhan untuk berprestasi, berkarya, kebutuhan untuk bermanfaat di sekitar, untuk ikut kajian, itu waduh luar biasa ya. Maka tadi motivasi itu kan dorongan kita untuk bergerak. Orang yang tidak terbiasa mengelola stres, kehilangan dorongan untuk bergerak. Mudah mager ya. Jadi bawaannya tuh itu kayak value-nya generasi rebahan zaman now. Mager dan santuy. Ya, apa-apa dialah yang datang ke sini gitu ya. Ada kajian, ada liko juga. Udahlah ustadznya lah suruh datang ke kamar gua gitu. Ya udah kalau ustadznya suruh datang sekalian itu aja disolatin ya. Aduh, disolatin, dikafanin. Naudzubillah ya. Itu memang nggak bisa. Tapi kalau orang yang bisa mengelola stres adalah orang-orang yang kemudian dia tahu persis mana prioritas, mana keinginan, mana kebutuhan. Dan dia mampu bukan cuma mengelola keinginan dan kebutuhan, tapi memprovide banyak kebutuhan orang lain. Ya, sekarang banyak gerakan-gerakan nih. Kalau di Bandung tuh banyak komunitas yang saya bina itu mulai banyak ngasih makan ya. Ingat surat itu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin al-maun. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang mendustakan agama Allah, nggak suka ngasih makan orang. Padahal kebutuhan dasar itu orang itu kan makan. Apalagi di pandemi ini kan orang susah makan. Tapi menarik nih, jadi strateginya itu kita membuat orang datang ke masjid untuk ngambil makanan, jadinya orang terbiasa datang ke masjid, walaupun tujuan awalnya untuk makan. Karena butuh makan. Tapi lama-lama di masjid itu disediakan area-area untuk wifi, area diskusi, makannya bisa bareng sambil diskusi. Maka kajian muncul banyak. Di Bandung tuh lagi asik gitu ya. Walaupun sekarang lagi zona merah banget ya, tapi setiap hari Jumat, bahkan almost every day, nih beberapa komunitas yang saya bina tuh nyediain makanan. Orang-orang yang dagang tuh setiap hari, setiap zuhur, dan maghrib itu nongkrong di masjid, makan bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng. Terjadi pertukaran dan transaksi di situ. Akhirnya apa? Masjid jadi arena dakwah lagi, alhamdulillah gitu. Nah, itulah di mana kita bisa mengelola stres, teman-teman. Ya, jadi ingat, stres itu alamiah. Kita nggak mungkin nggak stres. Nah, terus sudut pandang Islamnya di mana, Kang? Seperti apa sudut pandang Islamnya? Jadi kayak gini, teman-teman semua. Kalau teman-teman mengkaji kalimat cinta dalam Al-Quran, itu nggak ada kata habib ya, habibi, cinta yang hubub. Kan kalau kita berdoa kan, saya sering banget doa kayak gini, Allahumma inna as'aluka hubbaka. Ya Allah,
berikanlah aku cintamu, wahuba mayuhibuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Intinya ya Allah, dekatkanlah aku sama orang-orang yang mencintaimu. Ada pakai hubaka, habibi. Tapi ternyata di bahasa Quran jarang atau hampir tidak ada malah kata habibi dalam bentuk cinta. Yang menunjukkan cinta itu kalimat yang padanan kata dengan cinta ada pada yukallifu yukallafu. Teman-teman pasti tahu ayatnya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak terganggu ya dengan penampakan ini nih. ini junior saya nih. Lagi dilatih juga untuk bisa sama-sama berceramah. Wih, mantap. Gak apa-apa. Ceramahin Dilatih dari anak-anak. kecil ya kayak. Nyeramahin anak-anak seumurannya. Itu dia. Oh, itu lagi loncat-loncat. Teman-teman kalau nyadar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yukallifu itu artinya beban. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali kita bisa mengusahakannya. Artinya apa? Beban itu memang diberikan sebagai tanda cinta karena Allah tuh ingin kita naik level kemampuannya. Level usaha kita tuh pengen naik. Tadi kata kunci stres kan ada apa? Ada kejadian yang kita anggap sebagai beban. Nah, Allah tuh sengaja ngasih kita beban, teman-teman. Sengaja banget Allah tuh ngasih kita beban. Maka kalau teman-teman tadi kata Kak Haikal bilang, waduh, lagi aman sih, tapi tugas-tugas lumayan ya. Karena dosen itu kan ngasih tugas sebagai beban, betul nggak? Tapi apakah beban yang dikasih oleh dosen, tugas yang dikasih oleh dosen, sengaja karena dosen itu benci sama kita? Karena dosen itu ingin membuat kita sengsara? Atau dosen ingin membuli kita? Kan enggak ya. Tugas itu diberikan pada mahasiswa dengan asumsi bahwa ketika mahasiswa mampu mengerjakan tugas itu dengan baik, maka mahasiswa ini akan naik level kemampuannya. Dari tadinya dia tidak tahu sesuatu, jadi tahu dengan mengerjakan tugas itu. Dari tadinya tidak mampu sesuatu, jadi mampu. Maka akan naik levelnya. Gitu kan ya? Itulah kenapa kita sekolah. Supaya berhadapan dengan guru yang ngasih banyak tugas. Kurang ajar ya memang ya. Enaknya jadi dosen emang. Gampang aja. Yuk kerjakan aja ya. Tapi kan Allah nggak kayak gitu. Allah tuh ngasih beban otomatis sama apa? Sama cara menyelesaikannya. Nah kalau kita ke Allah nggak mau dikasih beban dan ngerasa itu stres dan nggak mau mengelola malah menghindar, ya Allah akan jauhkan kita dari kenikmatan itu. Bahaya ya, bahaya. Makanya Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah akan nambahkan nikmatnya. Teman-teman harus cek ya ayat itu yang ditambahkan itu apanya? Kenikmatannya, bukan jumlahnya. Jadi bukan gini loh. Kalau kita lagi menikmati nasi goreng yang kita makan, bukan berarti Allah akan menambahkan nasi gorengnya jadi double. Bukan. Tapi kenikmatan makan nasi gorengnya jadi Allah tambahkan. Kenikmatannya. Jadi jangan sampai disalahartikan ya ayat itu. Contoh kayak gini. Kalau saya bersyukur atas istri saya, bukan berarti Allah akan menambahkan jumlah istri saya. Bukan. Bahaya kalau tafsirnya kayak gitu. Tapi Allah menambahkan kenikmatan atas istri saya. Gitu ya. Kadang kita suka lupa sama kenikmatan itu. Contohnya gini teman-teman ya. Ada penelitian, ada tokoh di psikologi namanya Daniel Kahneman, orang Yahudi sih sebetulnya. Dia dapat Nobel Ekonomi ya gara-gara menemukan sebuah teori. Tapi dia keren banget sih. Dia bilang kayak gini, saya kasih contoh gini aja. Saya dari Bandung ke Jakarta, lapar nih, di rest area makan nasi goreng. Waduh, itu nasi gorengnya nikmat banget. Suapan pertama, aduh lemak-lemak nasinya, begitu nikmat di lidah. Suapan kedua, ya ampun kacang polongnya. Ketika digigit itu cairan yang muncrat di dalam mulut tuh, wah, bikin seger. Suapan ketiga, kerupuknya, ayam suwirnya, sampai 3 menit. Mudah-mudahan kebayang ya sama teman-teman ya, sampai ngiler semua. 3 menit makan nasi goreng itu nikmat banget. Tapi ketika saya menyingkap si seladahnya, kemudian saya menemukan tiga ekor anak kecoa sedang bergerak-gerak dengan gembira di situ. Kira-kira pengalaman makannya ini adalah pengalaman makan yang paling menyenangkan atau pengalaman makan yang paling buruk? Nah, nggak adilnya manusia, ya Allah bilang tuh nggak adilnya manusia. Kita tuh kalau nemu kejadian ingatnya yang negatifnya. Dan di psikologi itu dipelajari orang tuh lebih ingatan yang negatifnya dibanding yang positifnya.
Saya nemu kecoa nggak lebih dari 5 detik, tapi saya anggap makan nasi goreng itu peristiwa makan yang paling buruk. Saya nggak ingat bahwa saya itu makan 3 menit pengalaman full yang nikmat makan nasi goreng. Nggak adil kan ya? 3 menit kalah sama 5 detik. Bahkan saya nggak makan tuh anak kecoanya kan ya. Kecuali saya makan anak kecoanya dan anak kecoanya nggak enak. Itu boleh kita komplain. Ini kan cuma dilihat doang, nggak dimakan. Kebayangnya kalau kita makan anak kecoa, SD, SMP, SMA, dia gede di perut kita. Sampai kuliah. Kan nggak gitu. Maka kita tuh suka nggak adil. Suka melihat beban itu sebagai suatu ujian atau cobaan, padahal seringkali ujian atau cobaan itu sebuah kenikmatan. Makanya hati-hati teman-teman. Stres itu seringkali bentuk cinta dari Allah, bentuk sayang dari Allah. Maka kalau teman-teman sekarang stres, nikmati dan bilang, alhamdulillah saya stres. Karena dengan stres ini, Allah sedang menyiapkan life skill tertentu bagi kehidupan saya. Gitu ya. Maka bagaimana cara Islam memandang stres? Bagaimana cara Islam memandang stres? Banyak di sirah, teman-teman. Teman-teman boleh buka Ali As-Salabi, ya, sirah Ali As-Salabi. Kalau teman-teman sanggup bacanya, tafsirnya Ibnu Hisham tentang sirah, banyak peristiwa-peristiwa yang membebani bagi para baginda Rasul kita, baginda Nabi kita, tapi beliau sangat positive thinking dan husnuzon. Dan malah dimampukan oleh Allah untuk menghadapi apa-apa yang sedang dihadapi. Makanya tadi ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Stres ini, beban ini, malah membuat kita makin berdaya, makin berjaya, insya Allah. Gitu. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya singkat ini jadi pemantik untuk teman-teman bisa bertanya atau sharing dan diskusi. Kira-kira bisakah kita memaknai stres ini dengan baik ya? Kalau di rumus fisika tuh ada hukum Faraday ya kalau nggak salah. Saya nggak terlalu ngerti fisika ya karena orang psikologi. Psikologi itu kan lawannya fisika ya. Kan kalau di dalam bahasa Inggris tuh fisika itu artinya fisik, hal-hal yang nampak dan jelas ada fisiknya. Kalau psikologis kan psyche, hal-hal yang tidak tampak. Jadi kita berantem. Kalau di ilmu fisika tuh ada yang namanya hukum Faraday katanya. Tekanan itu didapat dari gaya dan area. Maka kalau kita tuh akan tertekan kalau kita kebanyakan gaya, tapi area bergayanya sedikit. Maka kalau teman-teman kebanyakan gaya, perluas areanya. Kalau pengen gaya, banyak gaya, perluas area pergaulannya. Ini mah udah gayanya kebanyakan, areanya di situ-situ aja. Lama-lama akan stres kita karena butuh banyak pengakuan ya, gitu. Nah, mudah-mudahan ini pemantik sementara paling Kak Haikal sama Kak Mudrik ya, supaya kemudian kita bisa diskusi atau barangkali ada teman-teman yang ingin sharing, menanggapi, menyanggah atau bertanya diskusi lebih lanjut. Monggo saya persilahkan. Saya kembalikan dulu sementara ke Kak MC. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Oke. Kita ada yang pertanyaannya nih Kak Zaid. Bentar. Mungkin makasih ya. Ini pertanyaannya. Oh iya. Oke, ini ada satu pertanyaan. Sudah beberapa bulan mengalami sakit yang salah satu pemicunya dari stres. Saat ini belum sepenuhnya sembuh. Apakah dengan konsultasi ke psikolog itu dapat membantu kita untuk sembuh? Itu gimana tuh Kak kira-kira? Oh ya. Nah, kalau kenanya ternyata fisik ya memang cara pertama ke dokter dulu ya, ke dokter umum ya, untuk diperiksa. Apakah betul memang ada gangguan atau kelainan? Karena gini, ada psikosomatis namanya. Jadi ketika kita mengalami stres, jadi stres itu jadi pemicu untuk kemudian bagian tubuh kita yang terlemah itu aktif. Hal-hal yang menyakitkan di situ gitu ya. Itu psikosomatis. Nah, kemudian yang lucu, kalau ternyata itu disebabkan dominan dari stres, ketika diperiksa ke dokter, maka aspek fisiknya sebetulnya normal-normal aja. Tapi kok kita ngerasa sakit terus gitu ya. Jadi misalkan Kak Mudrik tadi yang sakit perut gitu ya, udah periksa, dicek lambungnya di USG ya, kayak mau hamil aja di USG ya. Tapi ternyata lambungnya normal. Tapi kerasa sakit. Nah, itu barangkali berarti memang kita harus biasanya kalau kita datang ke dokter akan dirujuknya ke psikiater. Tapi ke psikolog juga boleh, nggak masalah. Asal pertolongan pertama memang kita harus datangi dulu dokternya ya. Kalau fisik,
Beda kalau tadi aspek kognitif yang keserang, aspek afektif itu boleh langsung. Gitu. Oke. Wah, makasih banyak nih Kak Zen jawabannya nih. Terus nih mungkin ada pertanyaan lagi nih dari anonim ya. Jadi belakangan ini saya merasa sangat terdemotivasi karena tugas kuliah yang sangat menumpuk dan tidak kunjung selesai. Saya merasa kehilangan semangat dan motivasi untuk belajar. Kira-kira bagaimana ya cara untuk mengembalikan semangat belajar saya gitu? Ya, betul. Nah, itu dia ya. Saya sering banget dapat pertanyaan itu. Tapi kita harus tanyakan lagi ke diri kita. Kenapa kita butuh semangat? Emang boleh nggak sih kita ngerjain tugas sambil malas? Kan boleh ya? Ada nggak sih yang ngelarang bahwa, aduh, aku malas nih. Kan nggak ada yang, maksud gini, nggak ada yang gini. Ketika dosen ngasih tugas, kan nggak ada yang minta tugas itu dilakukan, dikerjakan dengan semangat dan cinta. Kan nggak ada ya? Boleh kok kita sambil jijik, benci, sedih, malas, boleh kan? Yang penting tuh tugas selesai. Makanya Allah katakan di surat Al-Insyirah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika selesai sebuah kerjaan, maka selesaikan kerjaan yang lain. Itu ada dua kata kunci. Pakai fa, teman-teman. Bahasa di Qur'annya itu, di surat Al-Insyirah itu pakai fa. Fa itu beda sama wa, beda sama summa. Fa itu menunjukkan kesegeraan. Ya, berarti memang Allah tuh minta kita faida farogta fangsob. Jika selesai sebuah kerjaan, maka segera kerjakan yang lain. Nggak dibahas bagaimana harusnya perasaan kita ketika mengerjakan. Nggak dibahas. Yang penting ketika sebuah pekerjaan selesai, segera kerjakan pekerjaan yang lain. Allah meminta kita untuk terus-menerus berkarya, berbuat, dan bekerja, dan terus bergerak. Ya, kalaupun kita ngerasa berat, Allah bilang di surat yang sama, inna ma'al usri yusro. Inna ma'a itu berarti bersama. Berarti bersama itu berdampingan, bukan setelah. Jadi banyak yang menafsirkan inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, bukan setelah. Bersama. Maka dibereskan aja. Jadi kalau kita punya tugas, ya memang yang penting selesai. Jadi jangan nunggu semangat, jangan nunggu mood, karena semua itu mitos. Kalau kita nunggu-nunggu itu, nah itu yang membuat stres itu akan kita hindari. Jadi semangat itu mitos yang kita buat supaya kita merasa seolah-olah berhak untuk menunggu mengerjakan. Itu mudah-mudahan enggak ya. Karena enggak ada tuh yang kayak gitu. Dan itu justru merusak perasaan dan semangat kita. Makin nunggu untuk semangat, jadi gini, untuk bekerja itu tidak diawali dari semangat, tapi diawali dari kerjaan yang selesai. Teman-teman boleh cek literatur psikologisnya, ada tokoh namanya Paul Van Lang yang bilang, duluan mana sih emosi atau prestasi, gerakan? Ternyata jawabannya gerakan dulu. Jadi yang membuat kita bahagia itu apa? Apakah bahagia dulu? Jadi Paul Van Lang tuh pernah nanya gini, Paul Van Lang itu korespondensi sama Sigmund Freud, tokoh psikologi juga. Dia nanya gini, bro, menurut lu duluan mana? Lari dulu. Jadi ketika dikejar anjing, jadi katakanlah Kak Haikal sama saya sama-sama dikejar anjing. Saya nanya, saya ngirim surat ke Kak Haikal. Kak Haikal kira-kira duluan mana ya? Kalau kita lagi dikejar anjing, kira-kira lari dulu baru takut, atau takut dulu baru lari? Nah, kira-kira yang mana dulu Kak Haikal? Lari dulu baru takut, apa takut dulu baru lari? Kayak lari dulu deh, Kak. Lari dulu. Lari dulu baru takut. Karena kita kaget ada anjing lari ke arah kita, kita nggak sempat takut. Kita lari dulu sebagai respon fisiologis kita. Maka Paul Van Lang mau membuktikan kepada kita, yang membuat kita jadi tidak semangat adalah karena tidak bergerak. Jadi kalau kita nunggu semangat dulu baru ngerjain tugas, tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena kita nunggu dan tidak melakukan apa-apa. Karena Paul Van Lang bilang, motion creates emotion. Pergerakanlah yang menciptakan emosi. Ya, jadi kalau kita pengen bahagia, cukup paksakan diri tersenyum di hadapan cermin, maka kita akan dapat bahagianya. Bukan sebaliknya. Maka termasuk tadi yang ngerjain tugas. Dan benar-benar teman-teman di sini memahami itu ya, bahwa nggak usah kok semangat, nggak apa-apa sambil malas pun. Nanti ketika kerjaan selesai, teman-teman pun jadi semangat. Ketika ada karya itulah kita jadi semangat, jadi bersyukur.
Begitu. Berarti intinya kita harus ketika ada tugas langsung kerjain aja ya, kayak nggak perlu nunggu semangat gitu. Sikat Yang aja, penting, betul. Yang iya. penting ngumpulin. Saya banget itu Kak. Iya. Mungkin gini deh kayak, kalau sekarang itu kan kayak saya nih gitu, suka ngalamin yang namanya overthinking gitu, kayak mikirin, pelajaran sekarang aja udah susah, terus gimana nanti semester depan, habis itu gimana lagi ntar pas kita kerja, terus gimana lagi ntar kalau kita udah dapat posisi yang istilahnya ngontrol semuanya. Nah itu kayak beruntun itu ngebuat kita jadi kayak malah nggak ngerti, malah apa ya, malah nggak berpindah gitu posisinya, maksudnya kayak nggak bergerak. Nah itu kira-kira gimana tuh kayak cara ngatasin yang namanya overthinking yang kayak gitu. Ya, overthinking itu terjadi karena dua hal, dari betul Kak Haikal. Yang pertama, ya sebelum ke yang tadi disampaikan oleh Kak Haikal ya. Yang pertama, overthinking itu karena gini, otak kita udah sangat matang untuk dapat berpikir kompleks, tapi kita nggak punya objek berpikir. Akhirnya kita mikirin apa-apa yang ada aja di hadapan kita. Dan itu bisa jadi nggak penting. Ya, jadi otak kita tuh sangat kompleks, bisa loh di umurnya Kak Haikal, Kak Mudrik sekarang itu, bisa untuk memikirkan level negara atau lebih tinggi dari itu. Karena otak kita udah punya kapasitas yang triliunan gigabyte saling terkoneksi satu sama lain, bisa ngobrol, dan bisa berpikir dengan jernih yang sangat kompleks. Tapi kita nggak punya bahan berpikirnya, nggak punya objek berpikirnya. Jadi apa yang kita pikirin? Mikirin si doi. Kita mikirin sesuatu yang nggak harus kita pikirin. Itu overthinking tipe pertama. Maka apa yang perlu dilakukan? Mikirin tugas itu udah paling benar ya. Dosen ngasih tugas tuh karena tahu bahwa kita punya kompleksitas berpikir yang perlu kita gunakan. Nah, anak muda kita kan jarang ya mikirin hal itu, mikirin hal-hal yang nggak harus dipikirin dan menghindari mikirin hal-hal yang seharusnya dipikirin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang tadi tipe Kak Haikal katakan, kita udah bisa berpikir kompleks, tapi kita terlalu khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan. Kenapa? Karena masih ada dalam pikiran. Semua yang ada dalam pikiran itu bukan kenyataan, dan semua yang bukan kenyataan ya itu ilusi. Ya, jadi gini, Islam itu agama yang menuntut kita untuk mewujudkan apa-apa yang ada dalam pikiran. Islam tuh kayak gitu. Makanya Islam itu agama yang here and now, saat ini dan sekarang. Gak usah mikirin besok, gak usah mikirin masa lalu. Masa lalu tutup kalau itu aib, jangan dibuka-buka walaupun itu prestasi, tetap rendah hati kan gitu ya. Esok hari harus lebih baik, tapi dimulai dari saat ini. Makanya Allah katakan di surat Al-Hasyr, wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Hendaklah kita memperhatikan apa-apa yang kita kerjakan saat ini untuk hari esok tuh kapan di akhirat. Jadi bukan minta kita untuk mikirin besok di masa depan kita di dunia, bukan. Tapi apakah yang kita lakukan saat ini dan sekarang ada konsekuensi akhiratnya. Jadi bukan disuruh untuk mikirin nanti. Nah, orang-orang tuh kayak Kak Haikal tadi. Ya ampun, gini aja udah ribet, gimana semester depan ya? Mikirin dunia lagi. Semester depan kalau nggak sukses juga, nggak lulus-lulus terus, kapan gua lulusnya? Nanti gimana cara kerjanya? Mikirin masa depan tapi dunia lagi. Padahal Allah bilang eksplisit di surat Al-Hasyr, Allah bilang apa? Wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Hendaklah mempersiapkan apa-apa yang dilakukan, melihat apa-apa yang dilakukan saat ini untuk persiapan hari esok tuh nanti di akhirat, bukan di dunia juga. Nah, kebanyakan orang kok malah mikirin hari esok tuh merencanakan hari esok. Jadi kalau menurut saya, saran saya adalah jangan pernah merencanakan hari esok. Termasuk ke Haikal, Kak Mudrik, jangan pernah. Fokus di saat ini sekarang, lakukan terbaik sekarang. Makanya ketika ada tugasnya saat ini, bisa nggak dicicil sekarang? Karena besok belum tentu masih hidup. Bahaya itu. Nah, Allah katakan di surat Al-Hasyr selanjutnya, wala takunu kalladzina, dan janganlah kita itu masuk ke dalam orang-orang ansahum nasullaha. Nasullaha itu apa? Yang lupa sama Allah. Nasullaha. Nun sama sa, alif nun sama sa ya. Insan itu kan orang yang lupa, makhluk yang suka lupa. Insan itu manusia itu makhluk yang lupa. Nasullaha. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kita masuk orang-orang yang nasullaha, yang lupa sama Allah. Yang kayak gimana yang lupa sama Allah tuh? Ansahum anfusahum. Yang lupa sama diri sendiri.
Jadi kalau kita nggak melibatkan Allah di kegiatan kita, maka Allah akan bikin kita lupa sama diri kita. Jadi kalau teman-teman yang quarter life crisis, kehilangan jati diri, adalah orang-orang yang lupa melibatkan Allah di situ. Yang terlalu banyak mikirin dunia untuk masa depannya, tapi nggak fokus ke saat ini. Teman-teman sholat pada khusyuk nggak? Kan ada yang sholat ya Allahu Akbar. Kunci motor gue di mana ya? Di saku sebelah mana ya tadi ya? Tugas. Aduh sih itu gimana ya? Codingan nggak kelar-kelar. Codingan gimana nih? Aduh satu belum tugas beres. Aduh ini MacBook M1 ini bagus banget nih, keren banget. Iya, buat coding. Aduh, itu lagi sholat ya Allah, masya Allah. Itu sepele, makanya Allah katakan di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang yang gimana? Orang-orang yang lagi sholatnya khusyuk. Kan itu tuh diminta untuk here and now, saat ini dan sekarang, teman-teman. Keren ya, aduh M1. Ini gue kalau coding pakai laptop MacBook yang baru ini pasti asik nih. Modul pasti cepet kelarnya nih kan gitu ya. Pakai Xcode ini bakal itu lagi sholat, impian-impian masa depan, pengen dapetin itu, pengen dapetin iPhone lah, apalah. Hati-hati di situ. Tadi dua itu ya. Overthinking itu karena tadi satu, dia nggak punya objek berpikir. Saya yakin teman-teman di UI ini punya banyak objek yang bisa dipikirkan. Tapi yang kedua ini, wujudkan di kenyataan. Nggak bisa kalau cuma dipikirin, Bray. Pengen apa-apa, wujudkan. Ya. Maka Islam itu kan agama perbuatan. Nggak ada urusannya iman dan keyakinan. Iman itu ruang privat. Kan banyak ya orang-orang yang sekuler dan liberal. Jangan bahas-bahas soal agama. Agama itu urusan privat. Enggak, di Islam tuh agama tuh urusan perbuatan yang dampaknya ke orang lain. Maka harus kelihatan. Maka Rasul disebut sebagai inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi yang jadi rahmatan lil alamin itu bukan Islam, tapi Rasul. Apa Rasul itu? Perilaku Rasulnya yang jadi rahmatan lil alamin. Gitu Kak Hikal, yang mudah-mudahan menjawab dan membantu ya. Wujudkan kenyataan. Intinya tuh kita harus be present ya, kayak fokus aja sama apa yang kita kerjain, terus alasan kita ngerjainnya tuh karena Allah, lillah ya kayak. Betul. Gitu. Keren. Ya Allah, dari situ kita dapat petunjuk dari Allah ya kayak. Yes. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak kamu, Rick? Ada nih. Jadi anonim lagi ya. Jadi saya sedang bingung nih antara mengambil keputusan untuk membahagiakan orang tua dengan berkuliah dulu, dan pilihan hidup saya ingin mengabdi langsung jadi guru. Pilihan hidupnya apa? Jadi guru, terus jadi guru. Apa ini lanjutan? Udah gitu dong. Orang tuanya pengen apa tadi? Orang tuanya ingin berkuliah dulu. Orang tua pengen anaknya tuh kuliah dulu. Betul. Tapi anaknya dia ingin jadi guru gitu. Mengabdi langsung jadi guru. Oh gitu. Bagus ya punya keinginan. Kan saya suka bilang gitu ya ke istri saya, mah itu MacBook itu yang suka terngiang-ngiang ya, benar-benar nggak jadi ilah ya. Itu M1, saya baru beli ROG lagi ya. Aduh, tapi itu keren banget M1 itu. Lalu saya bilang ke istri saya, pengen nih beli M1, kita nabung yuk. Kata istri saya, boleh, punya kepengen. Tapi yuk, kira-kira Allah pengen apa? Kira-kira tahu kepengen Allah dari mana? Lewat orang tua, teman-teman. Ya. Birrul walidain. Orang tua itu jadi kunci utama, teman-teman. Kalau teman-teman buka surat At-Tahrim, jadi gini, saya mau share sesuatu ke teman-teman ya. Ada dua orang, jadi ada satu keluarga yang ayah dan anaknya itu sama-sama diabadikan sebagai nama surat di Quran. Ada dua orang yang bukan nabi, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan dua orang ini keluarga. Satu namanya Imron, yang satu namanya Maryam. Maryam ini anaknya Imron. Kalau teman-teman cek surat At-Tahrim dan surat Al-Imron, itu keren banget ya. Imron itu orang yang soleh, gak minta punya istri soleh. Dia bilang, ya Allah, hidupku hanya untukmu.
maka aku akan lakukan apapun menurut skenario engkau, dan aku tidak akan sama sekali protes terhadap ketentuanmu. Gitu kata Imron. Lalu ternyata ketentuan Allah, Imron dijodohkan sama seorang wanita yang namanya Hannah. Ya, di beberapa riwayat namanya Hannah. Tapi nggak disebutin ya, namanya Hannah kalau di Quran. Disebutnya istri Imron. Nah, ketika mereka menikah, mereka bilang, sungguhnya ya Allah, aku akan nadarkan anakku ini untuk mengabdi kepadamu. Dan ketika lahirlah sosok Maryam. Maryam nggak minta ke orang tuanya, duhai. Jadi Maryam itu akhirnya dinadarkan, dikasihkan sama ibunya Maryam itu ke Baitul Maqdis supaya jadi penjaga Baitul Maqdis. Jadi profesinya itu sebagai penjaga Baitul Maqdis. Nah, kira-kira dan coba teman-teman cek di surat At-Tahrim, di surat Maryam, di surat Imron, ada nggak Maryam bilang ke mamah dan sama ibunya? Ke mamah sama bapaknya ya, ke ayah dan ibunya. Ayahnya kebetulan udah meninggal ya, Imronnya udah meninggal ketika Maryam umur 6 bulan dalam kandungan. Jadi nggak pernah ketemu bapaknya. Pernah nggak cek di Quran? Maryam bilang gini ke ibunya, duhai ibu, kenapa engkau jadikan aku penjaga Baitul Maqdis? Sesungguhnya aku ingin menjadi influencer dan YouTuber. Aku tidak mau mengikuti perintahmu. Kan nggak gitu kan? Nggak ada. Apa yang Maryam lakukan? Maryam bilang, sesungguhnya apapun yang engkau mintakan padaku, nadarkan padaku, aku akan memenuhinya. Gitu. Maksudnya bilang gini tuh apa? Kalau menurut saya sih, diskusi dan ngobrol sama orang tua, ikuti kata orang tua. Titik. Udah aja. Kalau pengen hidup lancar, diridhoi Allah, ikuti apa kata orang tua. Walaupun itu salah dan menyalahi agama, loh, orang Sa'ad bin Abi Waqqas aja tetap merayu ibunya dengan mesra, manja, dan memuliakan, padahal disuruh menjadi kafir oleh ibunya. Duhai ibu, bahkan jika engkau menjahit mulutmu, dan bahkan jika engkau dicabut nyawanya 70 kali berturut-turut di hadapanku, sesungguhnya aku tidak akan pernah keluar dari agama ini. Tapi please ibu, jangan paksa aku untuk mengkhianatimu juga. Gitu. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka yuk, ikuti apa kata orang tua. Kalau setidaknya kita nggak setuju, bukan karena kita nggak setuju, karena kita nggak mengerti apa keinginan orang tua. Teman-teman harus ingat bahwa yang paling ngerti kita itu orang tua. Orang tua itu ngasuh kita dari kecil sampai gede kayak gini, pasti tahu persis apa kebiasaan kita. Bagaimana cara kita menghadapi amarah, masalah. Pasti paling tahu. Orang ngasuh kita dari kecil kok nggak kemana-mana. Maka ikuti kata mereka, diskusi dengan mereka, duhai ibu, ayah, apakah pantas aku menjadi seorang guru? Bolehkah aku kemudian menjadi seorang guru? Gitu, diskusi teman-teman. Teman-teman tuh, ini hasil riset saya ya, Kak Haikal sama Kak Mudrik ya. Anak muda sekarang itu ke orang tua itu minta izin dan ngasih informasi, nggak pernah melibatkan dalam hidupnya. Jadi tiba-tiba minta duit, minta izin, atau ngasih informasi bahwa, mah, aku pengen jadi guru. Nggak pernah sebelum mengambil keputusan tuh melibatkan orang tua. Kan nggak boleh gitu. Mestinya diskusi dulu dari awal. Aku kuliah di UI, tapi abis ini pengen jadi guru, boleh nggak ya, mah? Kira-kira cocok nggak ya? Itu sebelum mengambil keputusan. Nah, curangnya anak muda sekarang kebanyakan adalah udah ngambil keputusan, ngasih pengumuman ke orang tua itu tanpa minta ridho dan berkah dari orang tua. Aduh, bahaya itu. Bahaya banget ya. Makanya kita mulai libatkan orang tua. Jadi selain melibatkan Allah, seperti halnya di surat Al-Hasyr, yuk libatkan orang tua dalam apapun keputusan dalam hidup kita. Jangan curang, jangan tiba-tiba minta uangnya aja, minta izinnya aja, ngasih informasinya aja. Kita tiba-tiba langsung bilang. Dan sekalinya nggak diizinin, karena orang tua nggak ngerti, kita bilang, mama dan papa tidak pengertian, tidak mengerti kondisi zaman sekarang. Beda, Pak, mah zaman sekarang. Kita yang nggak ngasih pengertian. Gitu. Itu sih jawaban saya sih, Kak Mudrik ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi sama orang tua. Itu keberkahan ilmu, keberkahan rezeki kita tuh dari ridho orang tua. Nggak mungkin kita dapat itu kalau orang tua nggak ridho. Wallahu a'lam ya. Gitu. Berarti ya sebaiknya tuh benar-benar kita komunikasikan dulu gitu ya. Betul. Oke, baik. Oke. Termasuk nanti nikah ya. Jangan tiba-tiba belum apa-apa udah tiba-tiba bawa calon aja. Orang itu sering banget kayak gitu loh. Tiba-tiba bawa calon aja, "Pak, Ma, aku mau nikah sama si Anu." Nanti dulu, Bro. Belum dikenalin lah, belum ngobrol apa-apa tiba-tiba pengen sama si Anu. Aduh.
Itu yang paling sering salah satunya soal itu ya. Selain karir itu soal nikah tuh. Kita pengennya minta izin, pengen langsung diizinin. Kurang ngajarnya kita tuh. Kadang kayak gitu. Oke, baik. Terus selanjutnya kayak ada pertanyaan lagi nih, Haikal ya. Benar-benar. Jadi yang bertanya nih, terus anonim lagi. Bagaimana agar kita tidak merasa kesepian di masa pandemi ini? Saya sudah mencoba untuk menghibur diri, tetapi tetap saja merasa kesepian. Komunikasi nggak sih jawabannya? Gimana jawabannya apa? Ngobrol aja sama temen. Ngobrol. Video call, halo, apa kabar? Betul. Itu betul salah satu jalannya. Tapi gini, awal mula kesepian itu awalnya karena harapan. Jadi kesepian itu kita punya ekspektasi soal hubungan atau pola interaksi, tapi ekspektasi atau harapan itu nggak kejadian. Makanya kita kesepian. Maka bukan berarti kita nggak banyak hubungan, bukan berarti kita nggak banyak komunikasi dan interaksi, karena ekspektasinya nggak sesuai, kan gitu ya. Katakanlah kita, Kak Haikal datang ke sebuah tongkrongan, ada Kak Mudrik dan teman-teman, ngumpul berlima. Kak Haikal tuh dari rumah tuh bayangannya, ekspektasinya udah bakal asik nih teman-teman nih, bakal ngajak ngobrol dan lain-lain. Ternyata ketika nongkrong bareng, Kak Mudrik itu malah asik sama yang lain masa asik sama jokes-jokesnya. Kok nggak ada yang ngajak ngobrol gua ya? Bahkan di tengah keramaian, kita masih bisa ngerasa kesepian. Kan kata lagunya gitu ya, di tengah keramaian aku masih ngerasa sepi. Kenapa? Bukan karena memang sepi, tapi karena ekspektasi. Kita lagi butuh banyak hubungan, tapi hubungan yang ada itu nggak kita syukuri. Jadi awali dengan mensyukuri hubungan yang kita punya. Yang orang paling luput dan lalai ketika pandemi adalah mensyukuri hubungan dengan orang tua tadi. Kan ketemunya itu lagi tuh. Lu lagi. Ya. Adik kita, kakak kita, orang tua kita lagi. Itu tuh sengaja Allah siapkan untuk kita banyak diskusi dan ngobrol. Tapi kan kita punya harapan diskusi sama orang lain. Sama someone special someday maybe-nya kita. Pengen PHP lah apa. Kan kayak gitu. Makanya kita ngerasa kesepian. Jadi awali dari cek ekspektasi dan harapan kita. Jangan-jangan kita ekspektasinya berlebihan. Nah, cara yang kedua betul kata Kak Haikal. Mulai komunikasikan dengan hubungan yang ada. Jangan nyari-nyari yang nggak ada. Coba cek sama orang tua yang sama-sama serumah di pandemi. Sering ngobrol nggak? Bilang kesepian, orang tua nggak diajak ngobrol. Ya iyalah sepi. Orang yang ada nggak kita syukuri. Tadi kan la in sakartum la azidannakum. Nggak kita syukuri, nggak akan nambah nikmatnya. Bakal Allah teruskan dalam kesepian. Bakal Allah buat kita tersesat di situ. Gitu Kak Haikal. Betul, jawabannya keren. Begitu. Kita baiknya merubah perspektif gitu, mensyukuri apa yang kita punya sekarang daripada mengharapkan sesuatu yang tidak ada. Betul sekali. Ada lagi nih Kak, kayaknya pertanyaannya terlalu merendahkan diri banget nih, tapi ada baiknya diajukan. Langsung tanya. Ada orang yang saya merasa hoki bisa masuk UI, beruntung lah, dan merasa bodoh dibandingkan dengan orang lain. Bagaimana pemikiran seperti ini bisa hilang dari saya? Ya. Sama dong sama saya ya. Ngerasa bodoh waktu masuk UI itu kayaknya senang banget bisa masuk, kayak yang amazing ya. Saya ingat banget dulu waktu tes di UI itu, tes masuk di SIMAK itu bareng sama JS Goes to Campus ya, JGTC ya, di Fakultas Ekonomi. Jadi beres tes itu langsung nonton Raisa waktu itu ya. Asik ya, nonton JGTC. Tapi nggak konsen juga sih, karena mikirin soalnya kan susah-susah ya. SIMAK UI kan dibikinnya sama orang-orang psikologi ya, dan itu kan khas spesifik dan passing grade-nya terlalu tinggi ya buat orang-orang yang nggak pintar-pintar kayak saya. Bagus nggak sih ngerasa bodoh? Ya bagus lah. Cuman bilang gitu jangan ke manusia. Jadi kita dilarang merendahkan diri kita di hadapan manusia, di hadapan orang lain. Bilang bodoh dan rendahnya itu ke Allah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh banget. Jadi apakah itu harus dihilangkan? Jangan. Justru harus disampaikan ke siapa? Ke Allah. Jangan ke manusianya lagi. Jangan bilang ke dosen,
Pak, aku nggak akan ngerjain tugas, Pak. Aku nyadar aku bodoh. Makin dibodoh-bodohin. Rendahkan dirinya sama Allah. Ya Allah, Allahumma ilaika asku dhu'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku rendah di hadapan-Mu. Ya Allah, aku lemah jika tidak Engkau bantu, dan aku remah di hadapan manusia yang lain. Ya Allah, maka tolonglah aku, ya Allah. Gitu, minta tolong sama Allah. Jadi yang kayak gitu, sikap ini bagus di hadapan Allah. Ketika di hadapan manusia, jadilah contoh. Makanya disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadilah contoh yang baik. Ayat itu mau bilang bahwa Rasulullah itu contoh yang baik. Satu. Yang kedua adalah bahwa Rasul itu sawaun sama kita. Uswah itu sawaun. Sama aja sama kita, mirip sama kita, sama-sama manusia. Rasul aja jadi contoh, kita pun jadi contoh. Kalau kita ngerasa kita bodoh, yuk contoh orang yang mau belajar untuk keluar dari kebodohan. Ya. Makanya gini kan kata Ibnu Umar, itu Ibnu Umar bagus banget ya, kalimatnya bagus. Kita ini nggak sabar, tapi kita bisa memilih tempat untuk sabar. Milih mau mana? Sabar dalam mengejar ilmu, sabar dalam ngerjain tugas dan mengejar ilmu, atau mau sabar dalam kebodohan. Nah, sabar dalam bersusah payah ketika berusaha dan bekerja, atau mau sabar dalam kemiskinan. Nah, yang paling ekstrim, kita lebih milih di mana? Lebih milih sabar disiksa di neraka, atau sabar bertaat-taat supaya dapat jaminan surga. Dua-duanya harus sabar. Maka kalau kita ngerasa bodoh, mau nggak kita bersabar-sabar dalam meraih ketaatan ketika bekerja dan mencari ilmu? Karena Rasul berjanji, ya Rasul bilang kayak gini, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi kita ngerasa bodoh, tapi pastikan kita yaltamisu. Man salaka, barang siapa keluar dari rumahnya thoriqan dengan sengaja, yaltamisu, berpegang teguh fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan permudah jalannya itu thoriqan ilal jannah, jalannya juga menuju surga. Nah, buat teman kita nih yang merasa bodoh, nggak apa-apa ya, memang bodoh. Makanya Allah sekolahkan. Mau nggak kita bersekolah itu berpegang teguh pada ilmu ini supaya dipintarkan, dibuat berilmu. Dan dengan itu Allah akan jamin jalan kita menuju surga. Insya Allah. Gitu. Insya Allah, Masya Allah. Oke. Oke, mungkin ini kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ya. Jadi bagaimana menghadapi stres di kuliah, apalagi kalau misalkan dia tuh karena salah jurusan gitu. Terus gimana juga ngadepin matkul-matkul yang terdapat dari salah jurusan tersebut agar bisa lulus lah gitu. Nah, ya. Gimana itu kira-kira tuh mengatasi stresnya? Mengatasi, tahu salahnya dari mana ya, dan tahu dari mana itu benar. Kan gitu ya. Kan kadang itu karena nafsu kita aja. Ini nggak suka nih kita nih. Terus kita ngerasa sukanya kita tuh di tempat lain, tahu dari mana. Kan kadang kita suka nafsu aja ya. Barangkali kan Allah udah tunjukkan jurusan ini, memang kita butuh ahli-ahli yang tidak suka sama mata kuliah dan pelajaran ini, sehingga dia mengulik dan mengkritik. Kenapa sih kita harus belajar hal ini? Kenapa hal ini harus dipelajari? Dan kita akan menemukan cara lain belajar untuk menguasai ilmu ini. Kan itu ya. Barangkali ketika bilang, aduh aku nggak cocok di ilmu di Fasilkom ini, cocoknya di kedokteran. Barangkali banyak yang mati gara-gara kita jadi dokter ya. Tapi karena kita minat aja sok bilang suka di situ. Padahal belum tentu. Jadi itu ya, skenario Allah lebih baik daripada skenario kita. Hadapi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Justru insya Allah akan Allah tunjukkan jalannya. Saya awal-awal nggak mau sebetulnya masuk psikologi ya, pengennya jadi detektif ya. Kebanyakan baca Hercule Poirot, Agatha Christie, Sherlock Holmes ya, pengen jadi detektif. Nah, ketika masa pemilihan jurusan, karena di Sherlock Holmes sama Hercule Poirot itu banyak ngomongin psikologi, saya akhirnya milih psikologi lah karena nggak keterima di kepolisian gitu ya. Ya alhamdulillah ternyata jadinya begini ya, Allah tunjukkan jalan yang lebih baik gitu. Jadi husnuzon atas skenario Allah, optimalkan tempat sekarang tadi, kata-kata yang saya tadi.
pastikan kita mengoptimalkan saat ini dan sekarang. Jangan mikir seandainya. Ini udah ketentuan Allah. Insya Allah ini yang terbaik. Begitu. Baik. Oke. Sebentar. Itu adanya lucu deh. Kayak aja nih senyum-senyum. Namanya siapa? Ada pertanyaan nih Kak, lagi Kak. Bagaimana menyikapi dan tahunya setelah kesempatan itu berlalu, setelah sadar kesempatan itu berharga? Bagaimana Pak? Menyikapi situasi di mana banyak kesempatan yang kita sia-siakan dan tahunya setelah kesempatan itu berlalu, kesempatan itu berharga. Jadi kayaknya itu kita ngerasa kita tuh nyanyain kesempatan yang udah lalu gitu loh, yang udah ternyata kesempatan itu tuh berharga banget ternyata kalau kita ambil waktu itu gitu. Ya itu ya tadi makanya saya balik lagi ke kalimat ini. Allah tuh ngajarin kita di Islam itu untuk fokus pada saat ini dan sekarang. Nah, ada dua tipe Kak Haikal ya, namanya mental time travel. Ada orang yang terlalu terbang jauh ke masa depan ya, secara mental. Ada orang yang terbang jauh ke belakang secara mental. Nah, orang-orang yang gampang suka menyesal itu kan yang lari-lari ke belakang ke masa lalu. Ya udah aja kalau nyesel di masa lalu, sekarang tuh peluangnya apa sekarang. Jadi daripada mikirin, aduh itu ternyata peluang emas ya. Enggak, sekarang ngapain? Kebayang ya kayak kita lagi main futsal, ada seorang striker yang menyia-nyiakan peluang untuk mencetak gol. Nah, alih-alih dia mundur untuk bertahan, dia malah menyesali di depan gawang. Ngapain? Lu tetap main aja udah. Gitu kan, itu yang kayak gitu yang nyusahin diri sendiri. Fokus ke here and now. Saat ini mau apa? Peluangnya ada apa? Nah, makanya kan gini ya, anak muda sekarang tuh kadang-kadang atau seringkali pilih-pilih ketika ditawari sesuatu. Ambil nggak ya, ini bukan minat gua. Kayak tadi ya, aduh ini bukan jurusan bidang gua, ini bukan kesukaan gua. Jadi milih-milih itu berdasarkan minat dan kesukaan. Padahal enggak, setiap peluang, bisakah kita bermanfaat, ambil, lakukan. Jadi kata kuncinya cuma satu, bisakah kita bermanfaat? Jadi tiba-tiba nanti ke Haikal, boleh diajukan sebagai calon ketua BEM. Asik. Terus, bisakah saya bermanfaat di situ? Bisa, sikat. Gitu. Kamu Drik, bisa nggak jadi ketua BEM UI? Bisa, sikat. Gitu ya. Wah, saya dulu banyak gaul. Saya waktu tahun 2013 itu demo bareng sama teman-teman di BEM UI ya, termasuk saya yang diciduk tuh waktu di atas ya, di gedung DPR di lantai atas, kita yang diamankan sama keamanan karena teriak-teriak gara-gara naik BBM waktu itu. Seru lah. Bisa nggak kita ngasih manfaat gitu ya. Terus waktu demo itu dulu di stasiun Pocin itu toko-toko buku kan pada digusur tanpa ada kejelasan ganti rugi dan lain-lain sama pihak PT KAI. Kita waktu itu demo. Itu seru. Dan kita ya seru. Bisakah kita ngasih manfaat kan itu. Jadi kata kuncinya, bisakah kita ngasih manfaat saat ini dan sekarang. Jangan lari-lari ke masa lalu dan ke masa depan. Begitu intinya. Saudara-saudaraku. Oke. Kak, ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Kak. Sebenarnya ini saya juga ngikutin sih. Kak, apakah sebagai Muslim, kita tuh boleh meneladani, mengikuti filosofi hidup seperti filosofi Stoicism dan filosofi Teras? Dia bilang dia kagum banget sama filosofi tersebut. Jadi kita tuh boleh nggak ngikutin yang kayak gitu-gitu? Boleh banget. Nggak masalah, makanya kan jadi gini, jangan kita pisahkan ilmu Islam dengan ilmu non-Islam. Pusing sendiri kita. Ada masuk dalam kategori itu. Science itu has no boundaries. Kata Ibnu Umar, ilmu itu adalah yang membuat kita semakin dekat sama Allah. Jadi kebenaran yang datangnya dari Allah itu namanya hikmah.
Yang kita kejar tuh al-hikmah. Al-hikmah tuh artinya wisdom. Wisdom tuh apa? Kebijaksanaan dalam filosofi atau filsafat. Filsafat Stoa ya, ada tokoh-tokohnya itu kan membuat kita merasa jadi lebih ringan hidupnya ya. Memandang apa yang penting ya, budaya minimalisme juga muncul ya. Ya nggak apa-apa kita ikuti, dan bahkan beberapa ulama pun menggunakan, jadi gini, kalau nggak mengikuti dan merujuk pada kategorisasinya Aristoteles, kita nggak akan punya kategorisasi hadis. Jadi ketika zaman kegelapan di Eropa, tokoh-tokoh filsafat itu, terutama Aristoteles dan pengikut-pengikutnya, itu malah dikejar-kejar dan dibakar buku-bukunya. Alhamdulillahnya buku-bukunya diselamatkan. Jadi waktu itu gereja di zaman kegelapan, di Dark Age, tahun 1400-an, ketika Rasul hadir di hadapan kita, itu apa yang terjadi, teman-teman? Mereka lebih milih filsafatnya Plato, yang rasionalisme yang mendukung trinitasnya kekristenan gereja. Maka yang lawannya dihancurkan. Nah, ada buku yang menarik namanya buku 10 kategorisasinya Aristoteles, diterjemahkan oleh seorang filsuf namanya Al-Kindi, filsuf Muslim. Ya. Nah, ini nama anak saya nih, Al-Kindi. Filsuf Muslim namanya Al-Kindi melakukan kategorisasi. Kategorisasi inilah yang menjadi kategorisasi hadis. Ya, Al-Musadrak ala Sohaihin, bagaimana caranya meriwayatkan hadis, memvalidasi validitas reliabilitas. Itu dari mana? Dari situ rujukannya. Jadi ilmu yang membuat kita semakin dekat sama Allah, yang membuat kita takut sama Allah, khosyah sama Allah itu ya ilmu Islam. Jadi jangan, saya paling pusing ya orang yang suka misah-misahin, jangan belajar filsafat, nanti sesat. Enggak, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi punya buku At-Tahafut al-Falasifah, yang sesat-sesat dalam filsafat dan yang baik-baik dalam filsafat. Banyak ngebahas filosofi. Kita nggak akan nemu simbol-simbol matematika, nggak akan nemu coding, kode 1010 kayak gitu ya. Gitu loh, luar biasa ini. Makanya teman-teman, belajarlah, tapi belajar itu jadikan pelajaran yang kita pelajari makin mendekatkan kita sama Allah. Kata kuncinya itu ke situ. Ya, yang jangan itu belajar tapi membuat kita jauh sama Allah. Nah, itu yang jangan. Jadi insya Allah, ilmu apapun yang mendatangkan kedekatan kita sama Allah, khosyah sama Allah, itu ilmu datangnya tetap dari Allah. Insya Allah. Gitu. Karena sejatinya juga filsafat mengajarin kita cara berpikir juga kan ya. Betul banget. Oke. Ini kalau ada peserta yang mau nanya secara langsung, itu sangat diperbolehkan ya, secara live. Bisa langsung aja nyalain mic-nya. Ya, apakah ada yang mau nanya gitu? Langsung. Silahkan, boleh open mic, terus set up, terus punchline ya. Jadi stand up komedi nanti. Open mic, set up, dan punchline. Ayo, ini ada yang mau bertanya atau tidak? Sepertinya belum ada ya, mungkin pengen anonim ya, jadi nanya di pengennya anonim ya. Memang nyaman jadi anonim, untuk bisa stalking. Iya. Yo. Kamu Drik itu ya, Kak? Astagfirullah, jangan asal menuduh. Tidak boleh menuduh. Tapi di UI gimana? Udah mulai sering ke kampus nggak sekarang? Atau malah susah? Masih PJJ, Kak. Semester ini ditentukan, ada surat rektorat juga, jadi kita semester ini PJJ. Dan ke kampus pun harus ada surat ya? Kenapa harus ke kampus? Iya, betul. Ya, kurang lebih sih. Terus kalau buat semester depan masih menunggu keputusan sih. Tinggal ngawang-ngawang. Iya, benar. Codingan banyak, lumayan codingan. Waduh. Ya, begitulah. Udah di tempat coding. Keren. Kalau Mas Robi Muhammad tuh di Fasilkom bukan ya sekarang? Robi Muhammad. Apa di sosiologi ya?
Saya dulu diajakin ke Facebook itu, neliti bareng Facebook itu sama Mas Robi Muhammad. Beliau ngundang data scientist-nya Facebook ke UI waktu itu. Saya jadi LO-nya. Suruh nemenin makan di makan soto gebrak itu loh di Margonda. Yang kita kalau makan tuh dikagetin terus sama si mamang-mamangnya itu loh. Gebrak-gebrak meja terus kalau kita lagi makan soto. Nah, dari situ kita berangkat ke Amerika tuh, bikin fitur waktu tahun 2012 kan Facebook lagi kalah sama Twitter. Nge-coding bikin fitur most recent sama top views. Jadi kita peneliti di sisi psikologisnya, dia bikinin codingnya supaya orang tuh lebih tertarik untuk engage di situ. Jadilah Instagram lebih itu tuh dari situ. Seru banget. Berarti kakak terlibat langsung tuh kayak? Iya, wah itu lumayan tuh. Buat kehidupan rumah tangga tuh. Fee-nya lumayan itu. Berangkat ke sana dan macam-macam. Asik. Kamu Drik tuh pengen ke Facebook? Amin. Coba tahu bisa magang itu kan untuk kerja di sana. Iya. Amin. Mantap tuh kan magang di Facebook. Amin. Ayo, ini ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tidak? Iya, bagaimana ini? Ini ada yang mau nanya anonim lagi nih. Anonim terus. Iya. Kalau nggak ada mungkin saya mau nanya deh dari panitia. Oh, boleh. Iya. Sebenarnya sih ini pertanyaannya mirip-mirip sama pertanyaan Haikal yang tadi nih tentang overthinking nih Kang. Kayak sebenarnya saya sendiri suka overthinking dan masih bingung gitu sih. Kayak sebenarnya tuh batas overthinking tuh gimana sih? Kayak kan ada hal-hal yang emang harus kita mikir banyak ya. Misalkan kalau melakukan sesuatu yang rencananya harus matang. Dan tapi kadang kita sendiri suka pusing sendiri gitu sama pikiran kita. Misalkan kalau terlalu overthinking gitu. Ya. Kayak saya masih bingung aja sih batasnya kira-kira gimana ya. Nah itu keahlian saya banget tuh. Jadi kebiasaan saya adalah tadi berfilosofi itu tadi. Memang saya juga terinspirasi dari Stoa ya, sebelum ngehits itu dari sana Epicurus dan macam-macam. Jadi finding the right way to think about things. Nyari cara yang paling tepat untuk mikirin soal yang dipikirin. Gitu. Nah, batasannya di mana? Kita perlu ngebedain gini. Apakah ketika kita memikirkan sebuah objek itu dalam rangka nge-breakdown sesuatu? Kalau nggak dalam rangka nge-breakdown sesuatu namanya menganalisa. Itu boleh, ya. Contoh misalkan, ini motor bisa keren, ini ada apa aja ya? Wah, pantesan knalpotnya gini, bagian gasnya gini, remnya gini. Ya, kita menganalisa. Satu yang utuh kita pecah-pecah. Atau kebalikannya, dari sesuatu yang remah-remah kecil-kecil, hal-hal yang parsial, kita gabungkan. Namanya kita mensintesa. Dia pengennya ini, dia pengennya itu. Gimana ya? Kita gabungkan dalam satu program mensintesa, gitu ya. Atau critical, mencoba untuk mengkategori-kategori. Loh ini masuknya kemana ya? Nah, selama cara kita berpikir dalam masih kaidah-kaidah modus berpikir dan objeknya jelas, itu bukan overthinking namanya. Itu memang thinking. Ya. Jadi nggak masalah. Kak siapa namanya? Kak Rikza ya? Kak Atoilah? Atalah? Arik Kang panggilnya. Kak Arik. Nggak masalah. Selama objeknya jelas dan kita sedang memandang objek itu dari modus berpikir tertentu, itu aman. Nah, yang nggak aman, yang disebut benar-benar overthinking itu adalah kalau tadi satu objeknya nggak jelas. Ini gue lagi mikirin apa sih sebenarnya? Nggak jelas objeknya. Dan kedua, kita tidak pernah benar-benar melakukan apa yang kita pikirkan. Nah, itu yang bahaya. Itu batasannya. Contoh misalkan ya, ini kepanitiaan ini gimana ya supaya bisa lebih maju ya? Pertanyaannya udah ngapain aja? Nah, makanya di Islam itu berpikir itu digunakan setelah melakukan sesuatu. Bukan sebelum. Ini hati-hati ya. Jadi berpikir itu digunakan setelah melakukan sesuatu dalam rangka evaluasi. Kalau belum, Islam menganjurkan untuk melakukan. Ada banyak riwayat tentang hal itu. Jadi melakukan dulu, lalu kita mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Ini malah tidur asik gini. Ya. Jadi itu batasannya, Arik ya.
Jadi selama objeknya jelas, yang kita pikirinnya dalam modus berpikir yang jelas, aman. Yang nggak aman itu tadi dua tadi. Kita berpikir yang nggak jelas objeknya satu, atau yang kedua, kita mikirin sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, Allah akan murka dan marah. Allah nyatakan di surat As-Saff, kabura maktan indallah antakulu malataf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah kalau kita mengatakan atau memikirkan juga apa-apa yang tidak kita lakukan. Itu sih batasannya cuma dua itu aja. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak Arik ya, Allah alam. Ya, oke. Makasih Kang. Berarti kita lebih fokus ke tindakan kita aja ya. Jangan terlalu pusingin gitu ya. Betul. Iya. Kalau salah pun kan enaknya tinggal minta maaf ya, apalagi kalau masih mahasiswa ya. Habisin aja jatah gagal kita, bikin kegiatan sebanyak-banyaknya. Kalau gagal atau salah, tinggal minta maaf, gampang. Oke. Thank you, Kang. Tapi kira-kira salah nggak sih kalau misalnya kayak kita buat plan secara garis besar gitu loh. Kayak abis ini tuh kita mau ngapain, terus selanjutnya kita ngapain lagi gitu. Itu salah nggak tuh kira-kira kayak gitu? Kalau menurut saya sih kurang pas. Yang bagus itu gini, kita membangun kebiasaan, lalu mengevaluasi kebiasaan itu dilakukan apa enggak. Ini contoh kepanitiaan aja. Bagaimana cara melakukan kegiatan? Apakah merencanakan kegiatan? Enggak. Kebiasaan kita apa? Yuk kita membangun kebiasaan. Apa yang perlu dilakukan berulang-ulang tiap hari sampai jadi sebuah event. Nah, kita mengevaluasi dari kebiasaan yang dilakukan. Kalau kita nggak punya kebiasaannya, apapun yang kita impikan nggak akan kejadian. Jadi bukan tiba-tiba ngasih tugas ekstrim ke seseorang yang dia belum pernah melakukannya. Itu bahaya. Contoh misalkan ya, kita pengen diri kita jogging, tapi bahkan keluar jalan kaki ke warung aja kita nggak pernah. Ya nggak mungkin kita sukses joggingnya. Atau kita akan sangat kelelahan dan sangat menyakitkan perilaku joggingnya itu. Karena kita nggak punya kebiasaan. Ya, nah, termasuk kepanitiaan. Yuk, yang biasa untuk publikasi, yang sering posting, yang suka bikin desain siapa? Bagaimana cara bikin desainnya? Nah, jadikan orang desain. Yang terbiasa, jadi membangun kebiasaan dan mengevaluasi kebiasaan. Jadi merencanakan itu bukan bagian kita. Justru kalau dalam psikologi, merencanakan itu membuat kita membangun harapan. Membangun harapan itu membuat kita mudah sedih dan kecewa. Kenapa? Karena harapan seringkali punya kesenjangan sama kenyataan. Nah, ini yang bikin orang stres tuh gara-gara itu. Dan sedih dan kecewa tuh karena harapan itu kejauhan sama kenyataan. Suka kayak gitu. Nah, mending membangun kebiasaan, dan kalaupun ada hal-hal yang belum terjadi, enak. Tinggal kita evaluasi dan lakukan. Lebih mudah, lebih nothing tulus secara psikologis. Gitu, Kak Haikal. Terus ini ada pertanyaan nih, Kak. Betul. Langsung. Awalnya dia mood baik dalam mengerjakan berbagai hal, tapi lambat laun moodnya bisa hilang dan perasaan terutama hati terasa hampa. Atasinnya gimana ya? Ya karena yang dicek itu hasil kerjaannya apa. Saya pernah posting di Instagram kemarin, soalnya sering banget ada yang nanya, Kang gimana caranya biar semangat? Kang gimana caranya percaya diri? Gak pernah kita tuh bisa percaya diri dan semangat sebelum kita berhasil melakukan sesuatu. Maka yang terpenting adalah bukan dapat percaya diri dulu baru melakukan, tapi melakukan dulu, dengan berhasil melakukan dan punya pengalaman melakukan, kita punya kepercayaan sama diri kita. Karena menghadapi sesuatu itu, apalagi hal yang baru, pasti nggak akan percaya sama diri kita. Kita tuh pasti ragu sama diri kita. Termasuk ini nih, termasuk mood, termasuk semangat. Di awalnya semangatnya karena antusias. Yes, masuk UI, yes. Pas di UI, ya ampun tugasnya banyak amat sih, amit-amit banget nih. Aduh kok kayak gini banget sih. Ya memang karena kita ngebangun pikirannya berdasarkan antusiasme, bukan apa yang sudah kita lakukan. Makanya garis besarnya itu terhadap apa yang dilakukan. Terhadap apa yang dilakukan. Karena Islam itu ngajarin tuh, Islam tuh agama perbuatan, agama akhlak. Gitu, supaya akhlak kita tuh betul-betul mewujud di kenyataan, menjadi pribadi-pribadi yang memang terlihat ada bentuk tindakan nyatanya. Begitu, Kak. Oke. Kalau kamu Drik? Ya, oke. Mungkin
udah cukup banyak kali ya ini pertanyaan yang ditanyakan sampai itu adiknya juga tidur tuh ya. Terus mungkin sampai di sini dulu kali ya buat kita agenda HTML kali ini. Terima kasih banyak Kak Zain, Kang Zain, ya gitulah. Terima kasih. Kang Zain, ya, Mas Zain. Ya nanti sekalian udah mau Dr. Zain ya di HTML ini. Ya jadi semoga apa yang kita dapatkan malam ini insya Allah bisa bermanfaat buat nanti kita ke depannya. Terus ini buat teman-teman jangan lupa buat isi survei evaluasi ya, ada di chat es.id/evaluasi HTML3. Gitu. Oke. Kemudian kita foto dokumentasi dulu, kamu Drake. Oh iya betul, lupa. Oke ya. Mungkin teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Teman yang Iwan. Ya yang Iwan ya. Oke, boleh teman-teman nyalain kameranya. Ayo. Kak Alif, tolong nyalakan kameranya Kak Alif. Wah, tuh Kak Taufik lagi di San Francisco tuh. Waduh. Lagi nunggu sunset. Yo. Nah, Kak Raffi tuh lagi di danau tuh. Danau. Kelihatan rektorat tuh di situ. Yo. Udah ya. Kak Arkan boleh nyalain kameranya Kak Arkan. Ini Kak Said juga. Kak Muhammad Al-Ghifari. Tolong nyalakan kameranya ya. Udah kayaknya nih ya, mungkin udah hampir semua. Oh iya. Nah, langsung eksekusi saja buat fotonya mungkin ya. Asik, eksekusi brother. Ganteng-ganteng nih akhir-akhirnya. Oke, langsung aja di eksekusi. Nih, ayo Kang. Atalah. Oh ya, Ribza. Arik. Isani. Kasihan ya, maaf kamera saya rusak, S340 emang begitu soalnya. Semoga bisa bener ya kameranya, Kak Gifari. Oke. Bentar ya. Sip. Oh, udah siap ya semuanya ya. Dulu ya, mohon maaf. Iya. Sorry. 1, 2, 3. Oke. Yang 3 ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Siap. Mantap. Terima kasih semuanya ya. Aku pamit ya. Thank you. Ya, makasih banyak. Thank you Kang Zain. Makasih banyak Kang Zain. Master Zain. Pamit ya. Assalamualaikum. Banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ditutup. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Jangan lupa isi link survei evaluasinya. Terus ini kayaknya ada orang asing ini ya. Kayak siapa ya, gak kenal ini. Oh, mati kameranya. Siapa ya. tuh? Oh, siapa lagi? Siapa itu? Kayak kenal ya. Siapa? Nggak kenal sih sebenarnya. Siapa ya? Oh. Itu siapa? Udah mungkin teman-teman yang mau tutup dulu aja ya. Baru ngobrol. Udah ditutup kan tadi kan? Oh ya, oke. Karena acara juga udah selesai, teman-teman. Kita doa penutup dulu, Bang. Oh iya, betul kan tadi. Bang. Ya, silakan. Belum. Aduh, lupa lagi tadi. Kayaknya udah pergi. Oke, silakan Arik langsung untuk memimpin doa penutup ya, barangkali. MC aja. Nah, itu Kak, linknya nggak bisa diisi. Itu gimana tuh panitia? Link ininya tidak bisa diisi. Cek dulu ya bentar. Titik di akhirnya dihapus. Titiknya dihapus. Ya, jadi langsung. Oh iya. Tidak pakai titik di akhirnya ya. Oke, ya udah mungkin langsung kita
akhiri dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali teman-teman. Selamat istirahat kali Bang. Oh iya, selamat nugas maksudnya. Biasa ya. Iya. Semangat ya, kerjaan tugasnya. Dadah. Selamat semuanya. Semangat. Thank you teman-teman yang Sampai udah ketemu hadir. di HTML selanjutnya. MC-nya Dadah. Anda lagi dong berarti. Hmm? MC-nya Anda lagi berarti. Anda lagi, Drek. Waduh. Iya. Soalnya Rofi ketua Fuki. Waduh. Astagfirullah. Salah. Dadah. Ini inner jokes nih, inner jokes. Jangan deng. Udah. Ya, terima Terima kasih. kasih ya teman-teman. Ya, aku pamit ya. Dadah. Ya, thank you. Haikal, kamu Drake, thank you.